Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ini merupakan video kedua untuk hari ini, yaitu tentang menyelesaikan masalah terkait operasi bilangan pecahan. Akan ada 4 contoh. Ini yang 2 contoh pertama, yaitu tentang seorang penjahit yang akan membuat sapu tangan dan Andi yang akan membuat patung pasir. Nah, 2 soal ini akan kita coba selesaikan dengan menggunakan konsep-konsep operasi bilangan pecahan. Langsung saja ya dari contoh yang pertama. Seorang penjahit menerima 3/3 meter kain putih berbunga-bunga untuk dijadikan sapu tangan. Setiap sapu tangan memerlukan 1/6 meter. Berapa banyak sapu tangan yang dapat dibuat? Nah, ini diketahui penjahitnya memiliki kain 3/3 meter. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa ya, menjadi 10/3 meter. Nah, ini akan dibuat sapu tangan yang setiap sapu tangannya memerlukan kain 1/6 meter. Yang ditanyakan yaitu banyak sapu tangan yang dapat dibuat. Nah, caranya yaitu untuk mencari banyak sapu tangan yang dapat dibuat, kita bagikan total kain atau yang 10/3 meter ini dengan banyak kain yang diperlukan untuk membuat satu sapu tangan. Jadi total kain dibagi kain yang diperlukan untuk membuat satu sapu tangan ya. Nah, total kainnya tadi ada 10/3 meter, kemudian dibagi kain yang diperlukan untuk membuat satu sapu tangan yaitu 1/6 meter. Kemudian karena ini pembagian ya, berarti 10/3-nya tetap, kemudian bagi kita ubah menjadi tanda kali dan 1/6-nya kita balik menjadi 6/1. Nah, kemudian karena meter dibagi meter ya, berarti bisa kita coret saja meternya. Nah, berarti hasilnya karena ini perkalian ya, pembilang dikali pembilang per penyebut dikali penyebut. 10 dikali 6 yaitu 60 dan 3 dikali 1 yaitu 3. Berarti 60 dibagi 3 adalah 20. Nah, jadi sapu tangan yang dapat dibuat penjahit tersebut adalah 20 buah. Bisa dipahami? Cukup mudah ya. Kemudian contoh yang kedua, Andi akan membuat patung pasir. Ia menggunakan 5/7 cangkir pasir putih. Kemudian ia menambahkan 1/3 cangkir pasir merah dan 1/6 cangkir pasir hijau. Berapa total pasir yang Andi gunakan? Diketahui Andi akan membuat patung pasir dengan pasir putih yaitu 5/7 cangkir, pasir merah 1/3 cangkir, dan pasir hijau 1/6 cangkir. Yang ditanyakan yaitu total pasir yang digunakan Andi. Berarti kita jumlahkan ya masing-masing jumlah pasir dari setiap warna. Berarti yaitu total pasir kita hitung dari pasir putih ditambah pasir merah dan ditambah pasir hijau. Nah, pasir putih tadi kan 5/7 cangkir ya, berarti kita bisa tulis 5/7. Kemudian pasir merah yang digunakan yaitu ada 1/3 cangkir dan pasir hijau yang digunakan yaitu 1/6 cangkir. Nah, ini penjumlahan pecahan, berarti kita apakan dulu langkah pertama? Kita samakan penyebutnya terlebih dahulu karena ini penyebutnya berbeda-beda ya. KPK dari 7, 3, dan 6 berapa? KPK-nya yaitu 42. Berarti kita ubah pecahan-pecahan tersebut menjadi 42. Nah, 7 akan menjadi 42, kita kalikan 6. Berarti 5 juga kita kalikan 6. Berapa 5 dikali 6? Yaitu 30. Kemudian 3 agar menjadi 42, kita kalikan dengan 14. Berarti 1 juga dikali 14. Berapa? Yaitu 14. Kemudian 6 akan menjadi 42, kita kali dengan 7. Berarti 1 juga kita kali dengan 7, yaitu 7. Karena ini sudah sama ya penyebutnya, berarti kita tinggal jumlahkan pembilangnya saja. Berarti sama dengan 30 ditambah 14 ditambah 7, hasilnya yaitu 51/42. Nah, kita bisa sederhanakan ya, ini kita bagi 3. 51 dibagi 3 yaitu 17 dan 42 dibagi 3 yaitu 14. Nah, ini karena pembilangnya lebih besar, berarti bisa kita ubah menjadi bilangan pecahan campuran menjadi 1/3/14. Nah, jadi total pasir yang digunakan Andi adalah 1/3/14 cangkir. Bisa dipahami ya? Kemudian contoh yang ketiga,
suatu sanggar seni memiliki 60 anggota, 24 diantaranya mempelajari seni suara dan sisanya mempelajari seni tari. Tentukan persentase anggota yang mempelajari seni tari. Nah, diketahui dari anggota sanggar seni ada 60 ya, 24 diantaranya mempelajari seni suara dan sisanya mempelajari seni tari. Yang ditanyakan yaitu persentase anggota sanggar seni yang mempelajari seni tari. Kita cari dulu jumlah anak yang mempelajari seni tari ini berapa. Nah, tadi kan totalnya ada 60 ya. Kemudian 24 mempelajari seni suara dan sisanya mempelajari seni tari. Berarti kita cari sisanya, yaitu dengan mengurangkan 60 dengan 24. Berarti sama dengan berapa? Sama dengan 36. Nah, kalau sudah ketemu jumlah anak yang mempelajari seni tari yaitu 36, berarti kita tinggal mencari persentasenya. Bagaimana cara mencari persentase? Ya, kan totalnya yang mengikuti seni tari ada 36 ya. Per dari seluruh anggotanya ada berapa? Ada 60. Nah, karena ini persentase, berarti kita kali dengan 100%. Nah, kemudian 36 per 60 ini bisa kita sederhanakan ya, yaitu dibagi dengan 6 untuk masing-masing pembilang dan penyebutnya, berarti menjadi 6 per 10 dikali dengan 100%. Nah, kemudian 100% bisa dibagi 10 ya. Hasil 100% dibagi 10 yaitu 10%. Nah, berarti hasilnya 6 dikali 10% adalah 60%. Nah, jadi persentase anggota sanggar seni yang mempelajari seni tari adalah 60%. Bisa dipahami? Kemudian contoh yang keempat, ibu menerima gaji setiap bulan sebesar 3 juta. Untuk biaya sekolah anaknya, ibu harus mengeluarkan uang sebesar 40% dari gaji 1 bulan. Berarti dari 3 jutanya ini 40%-nya digunakan untuk biaya sekolah. Untuk kebutuhan belanja dapur, ibu harus mengeluarkan uang sebesar 4/5 dari biaya sekolah dan sisanya ditabung. Tentukan berapa rupiah sisa gaji ibu yang ditabung. Diketahui gaji 1 bulan ibu adalah 3 juta rupiah. Kemudian digunakan untuk biaya sekolah anak yaitu 40% dari gaji 1 bulan, berarti 40% dari 3 juta. Nah, 40% dari 3 juta berarti sama dengan 40% dikali 3 juta. Nah, karena 40% ini artinya sama dengan 40 per 100, kita ubah bentuk persen menjadi bentuk pecahan biasa. Kemudian, 3 juta dibagi 100 ya, berarti nolnya bisa kita hilangkan 2 ya. Nah, berarti hasilnya yaitu 40 dikali 30.000 atau 4 dikali 3 yaitu 12, kemudian nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan 1.200.000. Nah, kita dapatkan bahwa gaji ibu yang digunakan untuk biaya sekolah yang setara dengan 40% yaitu adalah 1.200.000. Kemudian yang diketahui selanjutnya yaitu untuk keperluan dapur adalah 4/5 dari biaya sekolah atau 4/5 dari 1.200.000. Berarti sama dengan 1.200.000 dibagi 5 yaitu 240.000 ya. Berarti keperluan dapurnya 4 dikali 240.000 sama dengan 960.000. Jadi dari soal ini kita dapatkan ya, dari 3 juta ibu gunakan untuk biaya sekolah sebesar 1.200.000. Untuk keperluan dapur yaitu 960.000. Yang ditanyakan yaitu jumlah gaji ibu yang ditabung atau sisanya. Berarti dari 3 juta ya, jumlah gaji yang ditabung kan 3 juta sudah digunakan 1.200.000 untuk biaya sekolah anak dan untuk keperluan dapur 960.000. Nah, untuk mencari sisanya berarti kita tinggal kurangkan ya 3 juta dengan 1.200.000 dan 960.000. Nah, ini berarti 3 juta dikurangi 1.200.000 yaitu 1.800.000, kemudian dikurangi lagi dengan 960.000 sama dengan 840.000. Nah, jadi besar gaji ibu yang ditabung adalah 840.000 rupiah. Sampai sini bisa dipahami?
Jika ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan, jangan sungkan untuk bertanya ya. Kemudian untuk video pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.